juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menikmati semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Intinya kita mau menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau tundukkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau menikmati Tuhan Engkau di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Mari biarlah Roh Kudus berkarya bagi kami semuanya. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, dalam memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkat Natal, karya Natal yang luar biasa, itu kami boleh terima pagi hari ini. Kami bisa untuk melayani Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita memfokuskan kepada Tuhan. Amin. Yeah.
penyembahan kami. Kami mau bersorak buat Tuhan Allah kami. Kau ada di sini, memberkati kami, memberikan gairah bagi kami, semangat yang baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkaryalah, kemuliaan Tuhan terjadi ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini seperti tema Natal yang sudah ada, persaudaraan yang rukun. Oleh sebab itu kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus lahir bagi kita. Haleluya.
Biasanya kalau sekolah minggu saya tanya, masih capek anak sekolah minggu? Mereka tidak pernah capek. Kita yang dewasa, saya mau bertanya, sudah capek? Kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita persaudaraan yang berkeluarga. Betapa indahnya.
kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Inilah setiap tangan-tangan kami, inilah setiap umat-umat GBDI Immanuel Wonorejo Tuhan. Kami bersatu di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Di mana ada kurkunya Tuhan, di situ berkat Allah dilimpahkan. Oleh sebab itu pagi hari ini
roh kami untuk mendengar, membaca firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, kami boleh Tuhan mengerti apa yang Tuhan sampaikan pada pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami, dan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan diri, merapi hamba-Mu, merapikan semua berkati rombongan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. 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 Semua diberkati Tuhan, amin. Semua bahagia. Amin. Bisa tidur. Ya, malam pertama atau nanti malam kedua, tambah bisa tidur lagi atau enggak, nggak tahu. Ya puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita di tempat ini dalam lingkupan Tuhan, kasih karena Tuhan memberkati kita semua. Kalau mungkin kalau ditanya, ingin mati nggak gini Bapak Saudaraku? Tinggal ketua panitia nanti selanjutnya yang memberikannya. Ya, tentunya kita ingin rindu, tapi ya kita berdoa terus Tuhan menolong kita semua. Kita percaya kiranya ini menjadi langkah untuk membuat kita semakin semakin guyup, semakin diberkati Tuhan, karena tema kita bisa kita lihat di sebelah kiri jemaat Tuhan. Kalau saya sebelah kanan itu adalah Mazmur 133 dalam tema adalah persaudaraan yang rukun. Mari kita buka bersama-sama Bapak Saudaraku di dalam kitab Mazmur 133. Kita baca bersama-sama dari judulnya sampai ayat yang ketiga ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 133 mulai dari temanya yaitu persaudaraan yang rukun sampai ayat yang ketiga. Sudah mendapat semua? Amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun yang siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema yang diangkat di sini adalah persaudaraan yang rukun. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan musim tahun baru. Merry Christmas dan Happy New Year. Puji nama Tuhan. Kita di sini dikatakan persaudaraan yang rukun. Kita tahu dalam tema kita tahun yang lalu Allah adalah kasih, betul? Allah adalah kasih dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan seterusnya ayat yang ke-16. Tuhan adalah kasih. Kalau kita melihat Tuhan adalah kasih, tentunya kasih itu identik dengan kerukunan dan persatuan. Kasih itu identik dengan keindahan. Kasih itu identik dengan sesuatu yang boleh katakan elok, indah. Itu sebabnya dikatakan di sini dalam kitab Mazmur melalui nyanyian secara Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita melihat di sini sebuah gambar, tentunya kita melihat kerukunan itu bukan berarti semua harus satu. Kalau seragam ya boleh jadi satu, tetapi di dalam kalau kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan satu keluarga pun kita melihat nggak ada yang sama bentuknya. Mungkin istri bentuknya seperti begini, suami begini, anak nomor 1, anak sampai anak nomor 10, bentuknya semua berbeda-beda, karakternya pun semua berbeda-beda, betul nggak Bapak Saudaraku? Tetapi bukan berarti rukun itu bukan berarti semua harus sama, tidak. Tetapi di dalam keberbedaan itulah kita menjadi satu. Amin Bapak Saudaraku. Di dalam keberbedaan itu Tuhan ingin kita menjadi satu, dan itulah yang disebut dengan persaudaraan yang rukun. Kenapa? Karena kalau kita melihat dikatakan alangkah baiknya dan indahnya. Itu berarti kalau kita melihat sebuah alangkah baiknya dan indahnya, berarti ada satu kesatuan. Kalau kita melihat seorang pelukis, dia melukis, tentunya dia melukis bukan hanya satu warna. Dia pasti melukis dengan berbagai macam
Warna baru dinamakan keindahan. Kita melihat kalau tadi malam, kita melihat kalau sekarang kan lampu nggak menyalakan. Kalau kita melihat malam, wah indah ya kalau malam. Kalau mungkin pagi atau siang sekarang, wah gunungnya begini, bentuknya begini. Berbeda-beda, bukan satu warna. Jadi di dalam keberbedaan itulah kita bisa menunjukkan bahwa sesuatu yang berbeda tapi bisa menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Di dalam kitab Mazmur 133, alangkah baiknya dan indahnya saudara-saudara, ini adalah suatu komunitas, suatu perkumpulan. Dan memang tidak lepas di dalam sebuah komunitas, di dalam persaudaraan, di dalam perkumpulan ini tidak lepas dari yang namanya perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang dan sebagainya. Tetapi pemazmur Daud menyatakan di dalam kitab Mazmur, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam berarti bersekutu, tinggal. Gitu. Diam berarti bersekutu, duduk bersama-sama, tinggal bersama-sama. Jadi seperti kita tinggal duduk guyup, ngobrol bareng dan sebagainya. Jadi duduk diam bersama, jadi duduk bersekutu, tinggal bersama. Lalu kita melihat secara gamblang dulu ya. Kita dikatakan ayat yang kedua, dikatakan di situ seperti minyak yang baik. Minyak yang baik di sini adalah gambaran minyak urapan dari apa yang sudah dikumpulkan bangsa. Kalau kita berbicara minyak urapan, itu takarannya ada apa ya? Ada begitu banyak takaran. Jadi ada kandungan minyak ini, ada ini, damar dari zaitun dan ini sebagainya. Itu ada kandungannya. Dan nggak boleh main-main, bangsa. Nggak boleh main-main kalau kita menyebut namanya minyak urapan itu nggak boleh main. Karena apa? Di zaman perjanjian lama, di zaman Taurat, di zaman waktu pengurapan kepada nabi atau kepada raja-raja waktu itu nggak main-main minyak urapan. Apalagi kita melihat di sini minyak yang dituang di sini adalah minyak yang harum, di mana dituangkan kepada seorang imam. Yang di sini disebut dikatakan adalah meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau kita melihat di perjanjian lama, jubah yang dipakai Imam Harun itu namanya jubah atau baju efod. Kalau Bapak Ibu sudah lihat baju efod atau baju imam itu tidak gampang robek, walaupun ditarik itu nggak gampang robek. Jadi mempunyai kualitas yang benar-benar tinggi, super, premium gitu ya. Bukan main-main. Jadi jubah yang dipakai oleh para imam itu bukan main-main. Jadi gak gampang robek seperti baju-baju atau jubah-jubah yang lain. Jadi jubah baju efod yang kita sering dengan efod itu jubah yang sangat mahal, jubah yang boleh katakan yang boleh berbahan kualitas tinggi. Dan minyaknya pun yang dituangkan kepada Imam Harun itu minyak yang wangi, minyak urapan, minyak yang boleh katakan sebagai pemersatu umat bangsa Israel, sebagai pemersatu umat Israel. Jadi jubah efod ini bukan jubah yang main-main. Lalu kita melihat dikatakan lanjut lagi seperti embun. Minyak tadi berbicara pengurapan kuasa Roh Kudus, dan sini ayat yang ketiga berbicara embun dari Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau kita mau perhatikan dalam saudaraku secara geografis, gunung yang paling tertinggi di Israel di Timur Tengah waktu itu adalah Gunung Hermon. Kalau di Jawa Timur yang paling tinggi gunung apa? Semeru ya. Semeru udah mulai tinggal ke itu baru sedikit gitu ya, baru batu sedikit, dan kita nggak tahu gunung-gunung yang lain yang sedang dibahas. Dan sini kita lihat ini Gunung Hermon, gunung yang paling tinggi. Lalu katakan embun itu mengalir dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Jadi embun dari atas turun sampai ke bawah ke Bukit Hermon, Bukit Sion itu melambangkan berkat Tuhan yang dari atas sampai kepada bawah, sampai kepada yang terkecil sekalipun, yang mungkin tidak dianggap, yang mungkin tidak diperhatikan, tetapi Tuhan memperhatikan sedemikian rupa. Itulah gambaran embun Tuhan, gambaran berkat Tuhan, gambaran kasih setia Tuhan yang mengalir dari tempat tinggi kepada tempat yang paling rendah. Jadi berkat Tuhan itu adil, merata, enggak kepada orang-orang tertentu saja. Itu gambaran embun dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Lalu katakan lanjut lagi, kita melihat, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi ya. Sebab kesana Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat embun tadi itu untuk selama-lamanya, Bapak Saudaraku.
selama-lamanya. Jadi tidak berhenti di tengah jalan, tidak karena kita tidak setia lalu berkat Tuhan berhenti, enggak. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu baru mengalir, baru terus mengalir. Walaupun mungkin kita meninggalkan Tuhan, walaupun kita nggak setia, berkat Tuhan dan kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tapi kita lah yang seringkali berubah, bukan? Jadi kasih Tuhan itu selalu baru, embun itu terus mengalir, nggak pernah berhenti. Walaupun kita berhenti mencintai Yesus, kasih Tuhan nggak akan pernah berhenti, Bapak Saudara. Dari sini kita melihat betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat kepada Daud untuk menulis dalam kitab Mazmur 133. Ini bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar renungan, bukan tadi kita ajak ayo kita joget betapa indahnya, bukan sekedar itu. Tetapi ada nilai yang benar-benar luar biasa, di mana dikatakan bahwa di saat kita memiliki kerendahan hati untuk menjadi satu, untuk mengarahkan diri kita kepada Kristus, maka di sana kita akan melihat minyak urapan Tuhan mengalir dalam kita, bahkan embun yang merupakan berkat secara jasmani terus mengalir memperbarui kehidupan kita yang tidak akan pernah berhenti, selama-lamanya akan memperbarui kehidupan kita sampai kapanpun. Jadi kita melihat ini betapa luar biasa kasih Tuhan kita. Jadi betapa luar biasa Tuhan kita. Jadi itu sebabnya kita melihat di dalam kerukunan Tuhan yang adalah kasih. Kita melihat Tuhan yang adalah kasih di sini menunjukkan kepada kita bahwa itu melekat hubungannya dengan kerukunan, dan kerukunan adalah sesuatu yang berbau harum. Amin. Kerukunan itu sesuatu yang berbau harum. Tetapi kebalikannya, kalau kita suka eker-ekeran, kalau kita suka berantem, itu baunya tidak harum, berbau busuk. Berbau busuk. Nah, di sini tentunya kita melihat bahwa suatu kerukunan di sini kita memang dari sebuah pergumulan tidak lepas dari salah paham dan sebagainya. Tetapi ketika orang melihat kita rukun, kita sama-sama, kita bareng-bareng, orang lihat, oh indah ya, bagus ya, elok kelihatannya. Elok kelihatannya, bagus, rukun. Kenapa? Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan menginginkan kerukunan, Tuhan menginginkan persatuan, Tuhan menginginkan suatu hubungan yang berbau harum, yang senang, yang sedap dilihat dan didengar oleh banyak orang, Bapak-Saudaraku. Dan kerukunan, kalau Anda baca juga dalam kitab Yohanes pasal 17, persatuan atau kerukunan adalah kehendak atau doa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu adalah doa Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17. Kita baca sama-sama, yuk kita lihat kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal ke-17. Yohanes pasal ke-17 ayat 11, di sana kita melihat tentang firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi apa? Menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya, kita sama-sama baca, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tiga, amin. Tuhan kita adalah Tuhan esa, satu. Walaupun memang ada orang yang menyebutkan begini, Pak, kalau agama saya itu sudah berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan mereka tidak lagi mempermasalahkan nama Tuhan mereka. Sedangkan orang Kristen, atau Anda setuju atau tidak? Jadi kalau agama yang itu mereka sudah tidak ada masalah lagi dengan Tuhannya. Yang jadi masalah itu cuma syariat, cuma urusan-urusan jasmani yang jadi masalah. Tetapi orang Kristen
Itu yang jadi masalahnya apa? Adalah tidak berdamai dengan Tuhannya. Tuhannya yang kawin dengan Maria lah, Tuhannya yang disebut Bapa lah, Tuhan disebut Anak lah, Tuhan yang disebut Roh Kudus. Ini Tuhan yang mana? Kalau Anda dikasih pertanyaan seperti ini, Anda menjawab gimana? Sebenarnya Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang mana? Menyebutnya Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Kita menyebut Tuhan kita. Jadi orang ini berpandangan bahwa orang Kristen belum berdamai dengan Tuhannya. Oke, orang Kristen dengan urusan jasmani aman, selesai. Kenapa? Di saat mereka berdoa kepada Tuhan, berkati Tuhan, tolong sembuhkan. Mujizat ada, saya melihat, saya pernah hadir KKR. Jadi dia membandingkan, saudara. Tetapi yang jadi masalah kendala dari orang Kristen, kepercayaan Kristen adalah orang Kristen atau ajaran Kristen itu sendiri ternyata belum menyelesaikan dengan Tuhannya. Setuju nggak Bapak Saudara? Mungkin jadi pemikiran kita, menjadi wawasan kita. Kita menyebut Tuhan kita apa? Bapa, Anak, atau Roh Kudus. Kalau kita tidak paham, kita bisa disesatkan, kita diselewengkan. Tetapi mari kita tanamkan kepada kita semua, kita tanamkan kepada diri kita, Tuhan kita satu, amin. Tuhan kita esa satu. Memang ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tetapi Tuhan kita sudah berdamai dengan Tuhan kita sudah selesaikan karena Tuhan kita satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi Tuhan Yesus itu nama Tuhan kita, sedangkan mereka nggak punya nama, betul kan? Mereka nggak punya, kita punya nama. Nama kita Tuhan Yesus Kristus, jelas satu tujuan alamat kita, dan kita alaskan doa apapun, seindah apapun, sependek apapun, sesederhana apapun. Kalau kita tutup dalam kitab Yohanes katakan, kalau engkau minta atas namaku, aku akan melakukannya. Amin, saudaraku. Itu apa? Nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang jelas, nama yang memberikan keselamatan. Jadi di sini kita melihat inilah doa kita Yesus Kristus. Jelas, karena aku satu, Bapa, Anak, Roh Kudus satu, bukan tiga. Bukan tiga, amin saudaraku. Satu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan tiga, tetapi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah kehendak Tuhan, inilah doa Tuhan. Jadi kita sebagai umat-umat Allah, mari kita menjadi satu, amin. Walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda apapun kehidupan kita mau menjadi satu di dalam Tuhan. Satu jiwa, satu roh, satu baptisan, satu Tuhan. Amin. Karena disitulah kehendak Tuhan. Lalu kita melihat di dalam next, tetapi kita melihat di sini ternyata ketika gereja Tuhan menjadi satu, gereja itu bertumbuh, saudara. Jadi gereja itu bertumbuh, gereja itu menjadi satu, gereja itu bangkit, gereja itu luar biasa pergerakannya. Akan tetapi di balik kegerakan gereja-gereja tersebut, semakin besar gereja itu, semakin besar juga cobaannya, yaitu apa? Perpecahan. Perpecahan, dan ini dimunculkan oleh si iblis, ini dimasukkan, disuntikkan dari iblis kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga gereja mengalami banyak sekali perpecahan. Iblis nggak mau gereja Tuhan jadi satu, Bapak Saudara. Iblis nggak mau kita anak-anak Tuhan menjadi satu, itu iblis nggak akan mau. Wah, cek enaknya kamu rukun, cek enaknya kamu runtang-runtung jadi satu. Iblis paling nggak mau. Kenapa? Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena jelas kalau kerajaan itu terpecah-pecah, maka bisa gampang dihancurkan, bukan? Ada kan pepatah apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita bukan kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh. Itu sebabnya iblis nggak mau kerajaan Allah itu menjadi satu, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan menjadi satu, nggak mau. Kenapa? Ya itu tujuan iblis, dia ingin merusak apa yang sudah menjadi satu. Jadi gereja terancam. Jadi ketika dalam kisah para rasul pasal 6 ayat 1, kalau Anda lihat di sana dalam kisah 6 ayat 1, gereja Tuhan bersatu, gereja Tuhan berkumpul, gereja Tuhan bangkit, tetapi muncul perpecahan di sana. Terjadi gesekan, aku yang layak jadi pemimpin, aku yang paling hebat, aku yang paling berpengaruh, aku yang paling. Muncullah di situ keegoan manusia. Muncullah keegoan manusia, Bapak Saudara. Itu sebabnya kita melihat yang merusak persatuan itu apa? Lanjut.
Yang merusak persatuan adalah secara cepat satu, fitnah. Fitnah muncul karena yang pertama karena ada rasa tidak suka. Ada rasa tidak suka. Aku nggak suka sama orang itu. Aku nggak mau satu pelayanan sama orang. Aku nggak mau duduk bareng sama orang itu. Aku nggak suka kalau aku dipasangkan dengan itu. Ini muncul yang pertama. Fitnah muncul karena rasa tidak suka, dan hati-hati kalau iblis menyuntikkan, memfaksikan sesuatu ini dalam hidup kita, Bapak. Hati-hati. Karena ketika hati Anda dirusak, dirasuki, diracuni oleh rasa tidak suka, lama-lama akan fitnah. Lama-lama akan fitnah. Kenapa? Ini yang pertama, yang merusak persatuan adalah fitnah. Amsal 10 ayat yang ke-18. Saya bacakan di sana, Amsal 10 ayat yang ke-18. Amsal 10 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Siapa yang menyembunyikan kebencian? Kalau orang sudah tidak suka, hanya dia memunculkan suatu perkataan, suatu berita yang tidak benar. Karena yang merusak itu awalnya tidak suka. Aku nggak suka gayamu, kamu mungkin sombong, kamu mungkin kamu begini sebagainya. Itu awalnya, hati-hati. Ketika hati dan pikiran Anda dirasuki oleh rasa tidak suka, ini akan muncul, dan ini yang merusak, Bapak. Yang kedua, munafik. Karena rasa tidak suka tadi, dia memunculkan berita yang nggak benar, akhirnya dia munafik. Oh enggak, kok di depan baik, di belakang apa? Belum tentu, berbeda. Kemunafikan, dan Tuhan nggak mau, percuma. Tuhan dalam kitab Matius disini percuma. Hai ke orang-orang munafik, silakan ya kalau mau lebih cepat, Anda bisa cek, Anda bisa koreksi di sana ayat-ayatnya. Lalu munafik, yang ketiga amarah. Karena pasti orang munafik itu dia menahan amarah. Menahan amarah. Dan amarah dalam kitab Yakobus tidak mengerjakan kebenaran Allah. Amarah berbeda dengan marah. Kalau marah itu ada sesuatu yang tidak benar, kita marah, kita didik dia untuk menjadi benar, itu marah. Tapi kalau marah-marah atau amarah itu jelas tidak mengerjakan kebenaran Tuhan. Jadi berbeda, saudara. Kenapa? Amarah tertulis jelas di dalam kitab Timotius, tertulis jelas di sana. Keadaan air manusia, amarah menguasai, jadi emosian terus bawahnya. Dikit-dikit emosi, dan ini harus kita jaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudaraku. Di sini mengingatkan kita bersama, saya sendiri pun juga diingatkan supaya amarah ini tidak menguasai. Amarah tidak menguasai. Kita lihat yang keempat adalah keangkuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-10, Amsal 13 ayat yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua. Amsal 13 ayat yang 10, keangkuhan hanya menimbulkan apa di situ? Pertengkaran. Di orang yang angkuh, orang sombong itu menimbulkan pertengkaran. Jadi mari kita koreksi yang angkuh ya. Anda bisa koreksi, kita koreksi kepada Tuhan. Apakah saya memiliki kesombongan? Dan tentunya Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Betul nggak, saudara? Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, orang yang angkuh. Dibilangi nggak mau, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya lebih dari segala-galanya. Itu orang yang angkuh, itu orang yang congkak. Lalu yang terakhir, yang merusak persatuan adalah kecemburuan, iri hati. Sesuatu yang sangat dewasa, yang bijaksana adalah ketika kita mengucap syukur ketika orang lain berhasil. Amin, saudaraku. Betul nggak? Ketika orang lain berhasil, sukses, kita mengucapkan, oh selamat kamu ya hebat. Bukan, karena kamu penjilat, karena kamu pakai ini kan, karena cemburu, iri. Tapi orang yang dewasa, orang yang bijak, ketika melihat orang-orang berhasil, dia akan mendoakan, dia akan mengucapkan terima, oh selamat kamu ya, dan saya harus bisa lakukan itu. Jadi bukan cemburu, bukan iri hati loh. Karena kecemburuan iri hati inilah yang merusak persatuan yang ada. Kalau kita di kantor punya teman yang iri hati, rasanya gimana? Anda mau berbuat baik sebaik apapun, tetap akan dianggap salah, betul nggak? Tetap akan salah aja. Mau Anda mau kasih uang, mau kasih Anda traktiran,
pasti mau paling untuk menyogok aku, paling ada apa-apanya. Orang yang iri hati akan seperti itu. Orang yang cemburu itu akan seperti itu. Kenapa? Dia nggak suka dengan keberhasilan kita, dia nggak suka dengan kebaikan yang kita perbuat. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Kita harus jaga benar baik-baik saudaraku. Tetapi kita melihat ini yang merusak, lima hal yang merusak. Tetapi kita melihat kebalikannya. Yang membangun persatuan adalah buah-buah Roh Kudus, saudaraku. Ada apa saja? Mari kita satu-satu ngomong. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan amin. Apa? Nyanyi bareng-bareng. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Jadi ini yang membangun persatuan. Ada apa saja? Ada kasih. Kalau ada kasih tadi menutupi cemburu, menutupi munafik, gak ada fitnah, tidak ada suka, ya sudah. Kalau mau, karakternya begini, ya udah, kita ikutin saja. Oh, kamu sefrekuensi, oh ya wes enak nyambung gitu kan. Kayak di mobil ini cocok sama niku, sefrekuensi, wah jos, tol gitu ya. Coba kalau nggak sefrekuensi, tangan diem HP-an, itu kalau nggak sefrekuensi. Tapi ya sudah jadi satu, ya udah nikmati aja. Gak usah ngambul turun mobil kebrang, gak usah gitu. Gak usah marah-marah dan sebagainya. Cukup nikmati aja. Cukup nikmati saja. Kita nikmati apa yang Tuhan sudah tentukan. Kan kalau kita melihat kita seperti sebuah bangunan. Seorang tukang, pernah kan kita melihat seorang tukang ketika dia sedang membangun rumah, apakah dia akan apakah dia akan milih, wah ini batanya ini nggak cocok, paling cuma milih oh ini bagus atau tidak, ini cocok buat di bawah ini, paling cuma begitu. Dia nggak akan istilahnya dia kan sembarangan, oh bata ya udah pasang di pelur, pasang bata pelur, pasang bata, banyak lama-lama naik. Lalu ketika dia mengecor, apakah koral batu dengan semen, aku nggak mau dicampur sama koral, keras dia, aku nggak mau dicampur dengan pasir, aku nggak mau dicampur dengan semen, enggak. Sebuah bangunan yang diaduk oleh seorang tukang, bangunan yang profesional, di mana ada terdiri pasir, ada terdiri batu, ada terdiri ini, akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh ketika mereka menjadi satu. Amin, saudaraku. Bukan berarti mereka dijadikan satu lalu koral keluar nggak mau aku, pasir keluar nggak mau, enggak. Kita melihat suatu perumpamaan bahwa seperti seorang tukang bangun, dia membangun bangunan yang sangat indah. Itu karena dia mencampur adukan sebuah bangunan yang sangat bagus sehingga bangunan itu kuat dan kokoh. Jadi inilah kita melihat ketika kita sudah terjalin hubungan yang sangat baik, mari kita mengeluarkan buah-buah roh. Bagaimana bisa mengeluarkan buah roh? Firman Tuhan beberapa minggu ini. Bagaimana bisa menghasilkan buah-buah roh? Hati, pikiran, dan roh kita diperbaharui. Amin, saudaraku. Hati, pikiran, dan roh diperbaharui. Kita baca Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23, mari kita baca. Efesus 4 ayat 23. Udah dapat? Efesus 4 ayat yang ke-23 dan 24 ya, 2 ayat. Efesus 4 ayat 23 24, 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh, dan dari buah roh itulah orang melihat, oh memang benar kamu. Memang kelihatan, tidak hanya ngomong doang. Tidak hanya ngomongnya kasih, tetapi perbuatannya sebaliknya. Buah itu akan terlihat ketika sesuatu diuji dengan sesuatu ujian, masalah, cobaan. Kasih itu akan muncul, penguasaan diri itu akan muncul. Kalau hati, pikiran, dan rohnya diperbarui, Yesaya 36 ayat 26. Kuberikan engkau hati yang baru, kujauhkan engkau dari hati yang tak keras, kuberikan engkau hati yang taat, dan kuberikan engkau roh yang baru di dalam hatimu. Amin, saudaraku.
Jadi ini kita lihat yang mempersatukan kita di sini adalah buah barok. Dan bagaimana bisa memakan buah barok? Kita harus diperbarui hati, pikiran, dan roh. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan pada saat ini, di mana ada persatuan kesatuan, maka di situ ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan, di mana ada kesehatian, Kisah pasal 4 ayat 31, Matius 18. Tuhan Yesus katakan Matius 18, 2 atau 3 orang sepakat dalam namaku, doamu terkabul. Amin, saudaraku. Lihat, di mana ada kesatuan, ada kesepakatan, ada kesehatian, doamu terkabul. Doamu dijawab. Jadi gimana 2 orang saja kalau nggak sehati, 2 orang saja nggak sepakat, ya gimana mau dikabulkan oleh Tuhan? Sebagai suami istri, Anda harus sepakat. Jangan suami minta ke A, istri minta ke B. Nggak akan terkabul, nggak akan terjawab. Tetapi kalau suami istri, ya A, darus. Satu hati, satu suara sepakat, maka doamu akan terkabul. Dan lebih dahsyat lagi, ketika jemaat sepakat meminta kepada Tuhan, gempa bumi terjadi. Betul nggak? Paulus dan Silas lepas. Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Jadi di sini kita bisa melihat kekuatan kesehatian, kekuatan kesepakatan, kekuatan kerukunan, kekuatan kesehatian adalah menimbulkan kuasa yang dahsyat. Doa kita terjawab. Hadirat Allah dinyatakan di situ. Jadi peliharalah persekutuan roh. Amin. Kita jaga hati, pikiran, dan roh kita. Walaupun memang kita ada berbagai banyak karakter, tapi secara rohani, mari kita, Tuhan, kami mau satu, kami mau sepakat, kami mau sehati. Karena di mana ada kesepakatan, di mana ada kesehatian, doa kita terkabul, ada kekuatan yang dahsyat, dan di mana Tuhan akan perintahkan berkat. Kalau kata yang lain, Tuhan komandokan. Kalau dalam Islam militer dikomando. Jadi kalau berkat dikomando, ada yang bisa menghalangi? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Karena berkat Tuhan itu nyata. Jadi ketika kita merindukan sesuatu pergumulan dalam hidup, sepakatlah, sehatilah berdoa. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga tujuan kita kan yang pertama memang kita harus rukun, tetapi goal kita kan mari saya mengajak kita semua tentunya doakan kita memiliki tanah gereja sendiri. Amin. Gereja yang kita sudah ibadah bertahun-tahun, 75 tahun, itu menjadi milik kita. Dan itu kita terus doakan, karena ketika jemaat sepakat sehati, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Amin. Kita percaya biar nama Tuhan yang ditinggikan, kerajaan Allah diperlebar dan diperluaskan. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak saya perpanjang lebar lagi, tapi kita menjadi berkat buat kita semua. Di berkat Natal ini kita mau semakin rukun, kita mau semakin diberkati, keluarga kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, kita semua tidak terlewatkan berkat Natal. Amin. Damai, sejahtera, sukacita melimpah bagi kita semua. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Terus memberkati. Saya undang kita semua berdiri. Mengangkat sebuah pujian penyembahan. Jadikan kami satu, Tuhan. Mari saya undang kita berdiri dan kita akan masuk acara selanjutnya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Lihat Kau dalam kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Mari kita berkata dalam kamar, bergandeng tangan, jadikan kami sehati, yang kehendak menjadi Tuhannya. Takkan pernah
Terima kasih Yesus, Kau sudah memberkati ibadah Natal ini Tuhan. Kami percaya berkat, anugerah, sukacita dan sejahtera, anugerah-Mu Tuhan, keselamatan-Mu, penyertaan-Mu melimpah dalam kami masing-masing. Kami alami secara pribadi damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal. Kami alami secara pribadi, kami alami dalam keluarga kami, kami alami dalam jemaat Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Firman-Mu terus berkarya, Firman-Mu terus ya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami terus satu di dalam Engkau. Kami ucap syukur, berkati setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini layak berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Petugas yang ditunggu, dan kita akan angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada sedikit yang saya sampaikan. Setelah acara ibadah ini, kita akan mungkin ini juga kita rindu-rindukan, kita tunggu-tunggu ya, akan ada pembagian door prize. Ada juga kuisnya juga. Jadi saya mohon dengan sangat, kita akan selesaikan ibadah ini, kita akan duduk dengan doa berkat dari Bapak Gembala. Terus kita tetap stay di sini, tetap tinggal di sini, karena kita akan ada pembagian door prize. Info lebih lanjut nanti akan saya sampaikan setelah doa berkat dari Bapak Gembala. Kita duduk saja, kita lipat tangan dan ucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah. Yeah.
ibadah Natal kami dari awal pertemuan sampai pada akhirnya. Kami percaya berkat sukacita Natal melimpah dalam kami. Kami terima, kami alami, kami nikmati, dan kami bagikan kepada sesama kami. Mereka pun juga mendapatkan berkat sukacita Natal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami ucap syukur. Tuhan, terimalah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat di dalam persekutuan Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus bersama penghiburan, sukacita dan sejahtera Allah Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua, tetap setia sampai akhir, dan kami terima, kami Tuhan ucap syukur. Kami alaskan ibadah Natal ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.